Ya teman-teman para kreator YouTube yang belum punya studio pasti pengen punya studio, namun terkendala takut biayanya yang gitu gede untuk setup studio. Apalagi buat teman-teman para kreator-kreator yang kontennya di bidang tutorial, perlu menyiapkan meja untuk tutorialnya, kemudian perlu lagi tempat toolkit-toolkitnya, rak toolkitnya mereka, kemudian posisi-posisi kamera recording kita. Pasti teman-teman akan berasumsi bahwasanya ini perlu biaya yang gede. Jadi teman-teman banyak nggak bergerak di YouTube karena takut biaya yang begitu besar untuk menyiapkan studio dan juga meja-meja kerja untuk bidang-bidang mereka, untuk konten mereka tuh. Namun aku mau berbagi pengalaman nih, bahwasanya ketakutan teman-teman kreator itu terlalu berlebihan. Buktinya aku bisa setup studioku dengan dekorasi yang ya lumayan estetik lah, dengan budget yang nggak gitu mahal-mahal amat. Bahkan aku nggak cuman setup studio, aku bahkan nyiapkan meja record untuk pengerjaan laptop dan komputer sendiri, terpisah lagi meja untuk pengerjaan printer sama fotokopi sendiri. Kenapa aku pisahkan? Karena untuk pengerjaan printer dan fotokopi itu berpotensi nyisakan kotoran-kotoran, baik tinta ataupun toner. Kalau untuk laptop PC nggak segitunya, makanya aku bikin terpisah. Jadi untuk laptop dan komputer, meja recordnya aku ada di dalam, dan itu pakai bahan-bahan ya yang murah meriah saja. Bahkan ada beberapa perlengkapan itu aku pakai perlengkapan yang memang sudah ada di rumah, tinggal ya finishing saja supaya terlihat lebih elegan. Begitu juga di dalam studioku ini. Di dalam studioku ini, meja ini kurakit, kubuat sendiri, kukerjakan sendiri, nggak pakai tukang. Kemudian PC-nya nggak perlu aku pakai casing, PC ku ada di dalam. RGB juga aku rakit sendiri, meja rakit sendiri, rak pun rakit sendiri, raknya rakit sendiri. Rak itu plywoodnya hanya beli 1 lembar, itu beli terpisah. Tiang raknya itu sendiri beli, itu murah amat kok, satu lonjornya cuma 48.000 ditarakan. Kemudian siku rak, dudukan raknya itu juga murah, harganya cuma 18.000, 20.000 saja, beda di ukuran-ukuran saja itu. Dan kemudian plywoodnya aku catnya pun pakai cat air saja, pakai watercolor aja, nggak perlu pakai cat minyak, apalagi di deco terlalu mahal. Tapi hasil pun nggak kalah. Karena apa? Cat air yang ku pakai juga cat air yang lumayan bagus, tapi harganya tetap lebih murah daripada di deco. Cat air yang ku pakai kebetulan aku pakai merek Toa. Toa itu ya bagus deh, aku rekomen deh, bagus banget. Aku memang sudah lama sering pakai merek Toa, itu nggak kalah, bahkan kualitas ketahanannya juga nggak kalah sama cat minyak bahkan deco. Dia dicampur air saja catnya, tapi kualitasnya bukan main. Dan untuk dekoratif di dalam, aku ini juga sudah memakai peredam, tapi peredamku hanya butuh 3 lembar besar yang aku potong-potong jadikan 30 cm untuk ku tempelkan di plafon, untuk ku tempelkan lagi di pintu yang memang berpeluang menyampaikan suara agar terserap oleh spons busa peredam itu. Kemudian ku taruh lagi di belakang. Ini di belakangku pun aku memakai lukisan kaligrafi yang memang ada di rumah, ku bawa ke sini karena aku nggak gitu banyak yang bisa ku pajang. Jadi ku pakein deh, aku punya kaligrafi lukisan. Kemudian itu juga yang ada di ruang adminku ku pindah jadi lukisan ada di sini, namun di bawahnya aku bikinkan rak. Rak itu berisi pajangan barang-barang jualanku yang memang aku promosikan juga lewat YouTube sini. Itu ada NVR, ada DVR, ada juga spare part komputer, spare part laptop, spare part printer. Begitu juga ada spare part perlengkapan untuk kasir,
kasir, minimarket, aku juga ada semua. Aku tampilkan semua di sini juga. Nah, jadi buat teman-teman, aku rasa yang memang bidangnya di tutorial juga bisa membuat studio dengan budget yang enggak gitu mahal-mahal amat deh. Jadi buang itu asumsi biaya untuk buat studio, untuk setup studio itu gede. Enggak mahal-mahal amat kok. Untuk lebih detailnya, aku coba bikin rangkuman video perjalanan dari luar tempat kerjaku, meja kerja belakang sampai ke dalam studioku. Kita tonton ya videonya, setelah itu baru kita bincang-bincang kembali mengenai detail dari semua apa yang sudah ku set up di sini. Oke?
Ya, gimana? Keren bukan? Biaya seadanya loh. Jadi buat teman-teman para kreator YouTube yang pingin punya studio untuk mempermudah, untuk mempercepat juga fasilitas untuk editing video, untuk ngupload, untuk ngerender, kalian butuh studio. Tapi kalian ragu kan untuk membuat studio karena berasumsi biayanya mahal. Tapi ternyata setelah ngelihat videoku tadi, ternyata biayanya nggak gede-gede amat, nggak mahal-mahal amat. Bahkan kalian lihat studioku di dalam, perlengkapanku pun perlengkapan yang murah-murah semua. Kayak ini kupaparkan satu-satu. Aku punya mic, aku pakai mic yang nggak mahal-mahal amat. Ini mic ini harga 450 ribuan saja, tapi sudah RGB, agak keren juga dilihat tuh. Kameraku yang satu, aku pakai dua kamera. Satu kamera di depan ada di atasnya monitorku. Ini aku pakai merek Camtek. Camtek ini harganya juga 480 ribuan, tapi keren kok. Kalian lihat sendiri, lumayan keren. Harga 480 ribu sudah lumayan keren. Nggak kalah deh dengan merek-merek Logitech yang agak tinggi yang harga 2 jutaan, nggak kalah amat deh. Ampun. Kemudian kamera belakang, satu lagi aku pakai HP ku kupakaikan kujadikan kameraku. Teman-teman bertanya, bisa nggak pakai HP? Bisa, langsung terkoneksi streaming ke sini juga bisa. Ada aplikasi yang kita pakai, aku pakai aplikasi Droidcam. Nanti di video berikutnya aku jelasin deh gimana proses penggunaan kamera menggunakan HP untuk menggantikan webcam. Jadi ada video-video berikutnya aku paparkan. Kemudian stand untuk mic dan stand untuk penyangga mic yang satunya. Aku pakai dua stand penyangga, satu untuk aku sendiri, yang satu untuk interaktif. Kalau ada tamuku, aku pakaikan yang ini. Kalau enggak, aku jadikan penyangga buat tempatnya aku punya headset. Aku punya tuh. Ini pun harganya enggak mahal amat. Ini aku beli di Shopee juga. Di Shopee harganya cuma 60 ribuan satu, dua cuma 120 ribu, jadi nggak mahal-mahal amat deh. Kemudian meja ini juga rakitan sendiri. Meja aku butuh satu lembar plywood ukuran 18 mili yang harganya di sini itu 385 ribu satu lembar. Kemudian satu lembar lagi yang 6 mili untuk bagian depan penutup, itu juga aku pakai yang 6 mili, harganya 120 ribu. Sorry, gatel, aku minum dulu. Jadi teman-teman, jangan keburu berasumsi semuanya mahal. Bahkan komputerku pun, aku komputer nggak pakai casing. Komputerku, aku bikinkan stand karena ini meja memang buatanku sendiri. Aku custom sendiri deh. Aku buatkan ruangan space itu 20 cm buat nempatin motherboard masuk ke dalam. Jadi mejanya memang kubolongin buat keluarnya kabel-kabel. Jadi lebih irit, nggak perlu tempat yang besar karena memang untuk meminimalis semua perangkat yang ada dengan ruangan yang begitu sempit ini. Jadi aku pakaikan ini. Oke. Ruangan yang nggak gitu lebar aku manfaatkan, dan ruangan ini bekas. Ini bekas. Sorry, barusan terputus videonya. Lanjut lagi. Dan ruangan ini ruangan bekas kamar mandi dulunya. Bekas kamar mandi. Ini masih ada ini bekas tempat sabun. Bekas tempat sabunku aku jadikan tempatnya remote AC ku. Dan AC ku sendiri pun itu bekas dari rumah yang nggak kepake. AC lama setengah PK aku pakai untuk mendinginkan ruangan ini. Karena di sini aku menggunakan pakai dua komputer. Untuk mendinginkan hanya pakai fan, takut nggak cukup nanti hang komputernya, aku pakai yang pendingin AC. Jadi komputerku tadi, ini komputerku taruh tanpa casing, ku taruh di space bawahnya meja yang memang aku custom mejanya agar nggak perlu lagi pakai casing. Jadi motherboard PSU aku pasang di tempat saja, aku bikinkan tempat lantainya untuk penyangga motherboard sama PSU nya, kemudian ku masukkan. Untuk ventilasi udaranya aku pasang dua fan masuk dan satu fan untuk keluar. Jadi dua fan untuk menyembur ke dalam, kemudian satu fan untuk menghirup keluar. Jadi sirkulasi itu kurasa sudah sangat cukup. Karena
hampir kemarin aku coba tes 1 minggu 24 jam ndak aku mati-matikan. Alhamdulillah laptop komputerku oke-oke aja. Begitu juga laptopku di belakang. Kenapa aku memakai 2 komputer? Satu komputer aku memang gunakan untuk editing, render, untuk upload video. Yang satu lagi aku gunakan untuk preview hasil. Bahkan ketika aku stream, nah di belakang ini nonton. Jadi aku tahu deh hasilku. Kemudian lagi rakku ini aku bikin semua sendiri, semua aku rakit sendiri. Hampir semua pekerjaan di sini untuk setup studio, bahkan untuk meja, pekerjaan untuk record, pengerjaan komputer, laptop, kemudian pengerjaan printer dan fotokopi, itu aku rakit sendiri tanpa tukang, tanpa tukang. Aku rasa teman-teman juga bisa, karena nggak perlu perlengkapan yang susah-susah amat, yang susah dicari. Enggak, perlengkapan seadanya, yang dibutuhkan cuma palu, obeng, aku butuh bor, itu doang. Dan ini untuk rakku ini menggunakan satu plywood juga ukuran 18 mili. Jadi satu plywood ku pisah-pisah, sudah ku belah, aku pisahkan untuk pembuatan rak di luar tempat meja komputer laptop. Itu menggunakan satu lembar, termasuk yang sini sudah jadi satu lembar terpisah buat di sana. Karena untuk tempat-tempat toolkit tadi di video ada, itu rak juga ada, satu rak susun, kemudian ada 3 rak susun untuk toolkit kecil. Jadi sudah lengkap. Dan di luar aku juga ada satu komputer itu aku gunakan untuk nge-record aku punya pekerjaan pembongkaran, servis laptop dan komputer di situ, jadi langsung dikontrol di situ, nggak perlu ngontrol ke dalam sini. Jadi teman-teman ku saranin untuk nge-record juga perlu satu PC juga, dan itu murah, itu juga rakitanku juga murah. Jadi buat teman-teman yang mau merakit komputernya pun ragu, nggak tahu, komen deh, nanti ku arahin. Ku kasih spesifikasi yang cukup handal dengan harga yang agak murah. Harganya lumayan murah tapi kualitas handal. Siapa yang nggak mau? Itu inisiasi. Kita harus kreatif sebagai kreator YouTube. Nggak perlu biaya selalu mahal-mahal. Cukup murah-murah saja namun bisa tampil elegan juga. Oke? Dan di belakangku juga ada lampu sorot. Lampu sorot ini lampu tidur, lampu belajar juga ya. Itu RGB juga. Cuman ku nyalakan warna merah. Itu juga harganya cuma 30 ribuan saja. Cuma 30 ribuan ku beli di Shopee. Handsetku juga beli di Shopee, nggak mahal-mahal amat, 120 ribu saja. Jadi dengan perangkat yang murah-murah sudah mampu memfasilitasi kita. Bahkan kalau di view itu kesannya kayak barang mahal. Tapi teman-teman senior sudah pastinya tahu lah. Kalau para senior tahu, lu kelihatan elegan tapi padahal barang murahan. Ya, itu inisiatif kita untuk para pemula. Aku rasa teman-teman sudah pada paham setelah ngelihat video dan penjelasanku dari tadi. Semoga apa yang kupaparkan dan kusajikan dalam bentuk video tadi membawa manfaat dan terbukanya pikiran teman-teman untuk tidak lagi berasumsi bahwasanya untuk setup studio itu perlu biaya mahal, perlu menyiapkan ruangan khusus, bahkan perlu sewa tempat. Nggak perlu. Oke? Semoga video yang kupaparkan membawa manfaat buat teman-teman, dan jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung channelku, dan juga jangan lupa klik lonceng agar selalu dapatkan update video terbaru dari channelku. Oke, terima kasih dan bye-bye.